Baik saudara, ada 3 hal yang sangat penting yang dapat kita lakukan untuk mengalami terobosan dari Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, memiliki keyakinan yang teguh akan Tuhan dan firman-Nya. Daud bisa mengalami kemenangan atau terobosan karena dia memiliki keyakinan akan Allah, memiliki keyakinan akan firman Allah. Dan keyakinan ini sesuatu yang sangat teguh dia pegang dalam hidupnya. Kita belajar dari Roma pasal 10 ayat yang 10 bahwa iman itu timbul dari mendengarkan firman Allah. Saat ini pun pada waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, iman saudara mulai timbul. Apakah aku dapat mengatasi? Apakah aku dapat jalan keluar? Apakah aku dapat keluar dari ikatan yang sangat mematikan? Apakah aku dapat keluar dari kesulitan yang begitu berat? Kalau kita mempercayai Tuhan, kalau kita memiliki iman kepada Dia, dan keyakinan yang kokoh akan firman Allah, kita akan mengalaminya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengalami kuasa dari apa yang kita percayai. Waktu kita mempercayai Tuhan lebih dari segala keadaan kita, pada saat itulah kuasa Tuhan akan bekerja. Karena Paulus mengungkapkan, Tuhan kita, Dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Berapa banyak kita berdoa? Berapa banyak kita mengharapkan Tuhan? Berapa banyak kita mengandalkan Dia dalam hidup kita? Dia sanggup bekerja. Paulus katakan bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti ternyata kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Bagaimana hal ini terjadi? Kalau kita punya iman dan keyakinan yang kokoh akan firman Allah. Saudara mungkin bertanya tentang bagaimana masa lalu, bagaimana kegagalan, bagaimana langkah-langkah yang seringkali mengalami jalan buntu dalam hidup ini. Apakah hari ini saya dapat melangkah kembali? Apakah waktu ini adalah waktu yang tepat untuk kita melangkah? Mari kita memiliki keyakinan akan Tuhan. Kalau seseorang tidak pernah yakin akan kuasa Allah, dia tidak pernah mengalami terobosan. Saudara, ada satu ikan yang ganas yang ditaruh di satu akuarium yang besar. Dan the pike atau ikan berwajah ganas ini akan makan ikan-ikan yang lebih kecil. Satu eksperimen yang indah sekali di mana sebuah kamera disiapkan untuk melihat reaksi ikan yang besar pada waktu dia melihat ikan-ikan yang kecil yang merupakan makanan sehari-hari. Begitu dia rakus, dia ganas, dia makan satu persatu dan dia kenyang dan dia tertidur di pojok dan dia tertidur dan dia beristirahat. Semua ikan, semua makanan habis dimakannya. Pada waktu itu peneliti melihat, oke, baik, ikan ini akan memangsa semua makanan dan akan habis dalam waktu sekejap. Sebab itu di akuarium yang besar diletakkan sebuah barrier atau sebuah kaca dari akrilik yang membatasi ikan yang besar dan juga makanan atau ikan-ikan yang kecil. Saudara, ikan ini lapar, dia ingin makan, dan pada saatnya dia ingin makan, dia terhalang. Dia begitu emosional, begitu marah, dia pukul ke kiri, pukul ke kanan, sampai beberapa bagian tubuhnya terluka. Dia alami kegagalan, dia tidak berdaya, dia ingin makan, dia tidak mampu. Akhirnya dia mengalami saat kelaparan dan dia beristirahat dan bahkan tertidur. Berulang kali dia bangun dalam kelaparannya, dia ingin menerkam ikan-ikan mangsa yang ada. Tapi dia gagal. Mengapa? Karena ada penghalang. Saudara, penelitian yang ketiga dikatakan barrier itu diambil. Kaca itu diambil. Dan ikan besar ini diberikan mangsa ikan-ikan yang kecil. Tetapi apa daya? Ikan yang besar ini sudah tidak punya gairah. Tidak ingin makan. Apatis. Bahkan di sekitarnya ada makanan, tapi dia sudah tidak ingin membuka mulutnya. Yang lebih naif lagi, saudara, bahwa ikan yang besar ini akhirnya pun mati kelaparan di tengah makanan yang begitu banyak. Saya yakin keadaan kita saat ini mungkin tidak seperti ikan yang akan mati kelaparan. Tetapi kita punya satu pengertian bahwa kita tidak mampu melangkah.
Karena kita tidak mampu melangkah, kita tidak berani melangkah dan tidak pernah melangkah. Sehingga kita pun dalam keadaan yang tanpa pengharapan. Milikilah iman dan keyakinan yang kokoh akan firman Allah bahwa kita mampu dan mengalami terobosan dalam hidup. Yang kedua, saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud meminta konfirmasi dari Allah. Berapa banyak di antara kita kalau mengalami keadaan yang berat, mengalami keadaan yang tidak bisa ada pengharapan dan jalan keluar. Kita bertanya kepada teman, kita bertanya kepada orang tua, kita bertanya kepada mungkin pimpinan di kantor, namun manusia juga terbatas dan tidak dapat menolong kita. Tahukah saudara, ada Allah yang tidak terbatas. Mazmur 138 ayat yang kedua mengatakan, sebab engkau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Dan pada waktu kita percaya kepada namanya, kita bertanya kepada Tuhan. Kita minta konfirmasi dari firman Allah. Saudara, Daud mengalami terobosan. Daud mengalami kemenangan. Perkara yang ketiga yang sangat penting untuk mengalami terobosan adalah kita melangkah. Melangkah, bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara, waktu kita melangkah keluar, seringkali kita merasa kami tidak mampu, tapi Allah yang berjalan di depan kita. Dia yang akan membuka jalan. Pada saat kita mengalami jalan buntu, Dia akan berperang ganti saudara dan saya untuk masalah kita, sehingga kita mengalami kemenangan. Sering orang tidak melangkah karena diikat oleh ketidakmampuan. Seperti seekor gajah sirkus. Kita sering kali melihat gajah sirkus mati sia-sia dan terbakar. Tidak mampu keluar dari lingkungan kebakaran yang ada di sirkus itu. Kenapa, saudara? Karena dia terbiasa, kakinya terikat. Pada waktu gajah itu masih kecil, masih muda, dia diikat dan dilatih. Dan dia terlatih secara otomatis bahwa ada hal-hal yang membuat dia diikat, yaitu tidak mungkin untuk melepaskan diri. Pada waktu gajah ini semakin besar, tentunya pengikatnya, talinya itu tetap kecil, saudara. Dan waktu kebakaran terjadi, gajah ini tidak mau melangkah. Gajah ini tidak berani melangkah. Mengapa? Karena dia tahu ada hal yang membuat dia berpikir tidak mungkin, yaitu tali yang mengikat. Saat ini adakah tali-tali ketidakmungkinan yang mengikat kita untuk tidak pergi melangkah? Daud, dia melangkah. Dia pergi berperang. Dan waktu dia menang, dia katakan, Tuhanlah yang sudah menerobos. Hari ini, saya katakan untuk saudara, mari kita melangkah oleh janji Allah, oleh keyakinan akan firman Allah. Dan kita akan mengalami terobosan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Allah sendiri yang akan menjadi penerobos dalam hidup kita.